Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Masih bersama saya Fakiza Muklis. Oke ya, sekarang kita akan belajar tentang else if else teman semua ya. Di episode itu adalah episode yang 18 ya. Ini tentang else if ya. Oke, jadi kita akan belajar itu. Di sini kita tambahin juga. Di sini adalah episode ya 18. Itu adalah else if ya. Oke, else if kayak gini. Dan kita cek di sini ya, kita refresh. Oke, belum keluar. Kita go live dulu, guys. Ya, masuk sini. Oke, udah ada di situ. Ini saya refresh lagi. Udah ada di situ, ya. Nah, sekarang ini saya akan tambahin juga scriptnya di sini. Oke. Script, ya. Kita source ini adalah script.js-nya, ya. Dah, script.js-nya kita langsung aja testing di sini. Ini adalah console.log, ya. Mulai, oke. Kayak gini, terus kita lihat ada mulai di sana ya. Oke, easy enough teman-teman semua. Nah, sebelumnya ya, kita bikin kayak gini kan ya. Let name sama dengan ini adalah otong kayak gitu ya. Terus kita bikin di bawahnya ya, terus kita bikin di sini if ya, misalkan name itu sama dengan 3 kali itu adalah otong, maka ini true ya. Jadi kita bikin di sini console.log ya, ini adalah hi otong ganteng gitu kan. Oke, ini kayaknya dia nggak mau name ya, kita ganti jadi nama aja teman semua. Oke, nah lalu di sini yang terjadi adalah langsung dibuat di sini hi otong ganteng ya. Dan kita bikin di sini kan ada else sebelumnya, dan kita bikin di sini adalah console log misalkan kamu bukan siapa-siapa misalkan ya. Kayak gini, oke. Dah, maka dia akan hi otong. Kalau misalkan ininya adalah misalkan ucup, oke, maka hasilnya adalah kamu bukan siapa-siapa ya. Nah, di sini kita bisa nambahin satu lagi teman semua syarat ya, seperti if yang di atas. Itu adalah dengan cara bikinnya gini. Jadi kita tambahin else tapi tambahin if-nya di sini teman semua ya. Sehingga kalau kita bikin nama 3 kali terus kita kasih di sini adalah ucup gitu ya. Maka sekarang dia akan ngecek kalau misalkan namanya adalah ucup, maka kita console ya .log itu adalah hi ya ucup keren. Oke, misalkan gitu ya. Berarti sekarang kita punya ini teman semua ya. Sekarang kita punya else if di sini di mana dia punya syarat yang baru. Sekarang yang terjadi adalah jadi hai ucup keren ya. Nah, ini adalah struktur dari else if. Dan berapa banyak else if yang bisa kita gunakan tak terbatas ya. Jadi kalian bisa tambahin lagi misalkan ini di sini. Kalian tambahin di sini ya, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya itu boleh teman semua ya. Ya, bisa bikin sebanyak-banyaknya yang kalian mau. Oke, ya, jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan bahas, jadi sekarang strukturnya kayak gimana ya. Jadi sebelumnya kita punya kan strukturnya adalah kayak gini, ya, terus dia masuk, di sini adalah misalkan namanya, ya, terus dia akan masuk, terus kita punya wajik yang baru, ya. Ini adalah yang si otong, oke, dia false ke sini, ini true, ya, terus dia print di sini, oke. Nah, lalu sekarang, ya, sebelumnya dia langsung pindah ke yang false teman semua. Nah, tapi di sini yang terjadi adalah kita itu sekarang punya syarat baru, jadi punya wajib baru lagi. Ya, ini adalah si ucup kayak gini. Ya, baru dia masuk ke true-nya di bawah. Ini print lagi gitu ya. Terus di bawahnya sekarang di kanannya ini adalah false gitu. Ya, sekarang ini menjadi print juga di sini. Ya, itu adalah yang ketiga. Jadi if, else if, dan else-nya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kalian bikinnya lebih dari ini ya, 2 syarat, pengen bikin syarat ketiga, tambahin aja lagi teman-teman semua. Terus ya, terus sebanyak-banyaknya yang kalian mau. Jadi sekarang cabang kita itu jadi bukan cuman 2 aja, tapi kita bisa bikin cabangnya jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, keren ya, itu adalah tentang else if. Nah, dari sini juga sebenarnya ada cara lain juga teman-teman semua, itu adalah ya, kita bisa tambahin juga, sama juga dengan switch case. Ya, misalkan gini, kita bikin di sini adalah switch ya. Kayak gini, terus kita kasih di sini adalah nama gitu ya. Terus kalian bisa bikin di sini ya, misalkan namanya adalah kita bikin sekarang contohnya ya, misalkan saya bikin case di sini, terus kita kasih di sini adalah otong gitu. Ya, ini adalah strukturnya, terus kita bikin juga console.log misalkan ini adalah switch case otong ya, kayak gini. Terus kita bikin lagi misalkan case ya, ini adalah ucup. Terus kita bikin juga di sini. Ya, kita bikin di bawahnya gini, terus ini misalkan ucup. Dan kita bikin kalau else pakai apa? Itu adalah pakai default ya. Default kita bikin di sini adalah console.log ya.
Misalkan switch case ya nobody. Oke. Kayak gini misalkan ya. Apa yang terjadi teman semua? Kita lihat sekarang jadinya switch case ucup, switch case nobody. Ya, jadi ucup sama nobody ini dijalankan. Nah, supaya ya kalau jadi bedanya antara switch case sama if, jadi si if itu else-nya yang ini itu default ini bakal dijalanin ya. Kalau ini benar ini akan dijalanin. Coba kita ganti ini jadi otong ya. Nah, kalau jadi otong sekarang jadinya ya otong, switch case otong, switch case ucup sama switch case nobody. Nah, gimana caranya supaya ini perilakunya mirip dengan else if. Jadi kalau misalkan satu ini true, ya, maka ini akan dijalanin semua bawahnya, ya. Nah, supaya dia bisa loncat, maka kita kasih break di sini, teman-teman semua. Oke, supaya dia keluar dan nggak mengeksekusi sisanya yang di bawah, ya. Nah, sekarang jadinya sama, switch case otong, ya. Kita coba yang ucup, yang kayak gimana kayak ucup. Kalau ucup, lihat, masih switch case ucup dan nobody. Berarti, supaya ini berjalan dengan benar, maka kita juga bikin break di sini, teman semua ya. Jadi setelah ucup, yang nobody-nya tidak dieksekusi. Oke? Ya. Jadi itu ya. Jadi ini dua hal yang mirip antara if, else if, dan switch case ya. Tapi pastikan di sini kalau kalian ya inginnya dia punya cabangnya langsung satu-satu, maka kita bisa buat dengan kayak gini ya. Jadi yang ininya itu juga akan dieksekusi sesuai dengan syaratnya. Tapi kalau kalian maunya ini true, maka sisanya juga bakal di print ya, bakal dieksekusi, maka kita bisa pakai switch case di mana kalian bisa atur breaknya mau di mana. Gitu. Ya. Oke, jadi itu ada dua hal antara else if dan switch case ya untuk percabangan. Yang lebih dari dua ya, jadi cabangnya bisa nambah. Oke. Keren ya, keren banget. Itu adalah untuk if, else if teman-teman semua. Nah, nanti juga kalian sebenarnya bisa juga bikin else if di dalam if-nya. Itu namanya nested if. Itu silakan kalian coba aja. Nah, dari sini teman-teman semua ya, di selanjutnya kita akan coba bikin latihan ya, di mana kita akan masukin sesuatu di HTML, lalu kita bisa lakukan operasi ya atau percabangan hasil dari apapun di sini. Misalkan contohnya nanti mungkin kita akan coba input nilai itu pengen lihat indeksnya apa ya. Misalkan kalau 90 adalah A, 80 adalah B misalkan ya. Kita akan bikin latihannya supaya kalian juga paham di mana konteks if ini kita bisa gunakan di HTML dan JavaScript ya. Oke teman semua, jadi sampai di tutorialnya. See you in the next video. Keep coding, teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.